Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fathahillah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video presentasi kita kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari rencana kegiatan pembuatan luaran, yaitu menganalisis modul pembelajaran. Namun sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya terlebih dahulu mengenalkan diri saya. Saya Hafizati Salis dengan NIM 003. Lalu ada rekan saya yaitu Desdwiana dengan NIM 009, Alfia Fridiastuti dengan NIM 018, Della Reza Dinata dengan NIM 022, Juwita Anggraini dengan NIM 025, Hani Ashifa dengan NIM 040, dan Emrofi Akila Ifat dengan NIM 040. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam penerapan kurikulum merdeka, modul ajar memiliki peran penting sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Modul ajar membantu guru untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang lebih terarah, sistematis, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, selain itu, modul ajar juga menjadi acuan dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi, metode, media, serta asesmen yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, oleh karena itu, kami kelompok 4 melakukan analisis modul ajar mata pelajaran PKN SD semester 1 dan 2 pada 5 sekolah dasar, yaitu ada SD Negeri 3 Sukaagung Barat, SD Negeri 2 Sukaagung, SD Negeri 1 Gisting Bawah, SD Negeri 2 Gisting Bawah, dan SD Muhammadiyah Gisting. Nah, analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan pembelajaran, materi, metode, kegiatan pembelajaran, serta asesmen yang digunakan dalam modul ajar PKN. Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Yang pertama adalah untuk mengetahui kualitas modul pembelajaran PKN di SD. Lalu yang kedua untuk menganalisis kesesuaian modul dengan kurikulum. Lalu yang ketiga, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan modul. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan modul. Perkenalkan, saya Alfia Fridiastuti dengan NIM 018. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat kegiatan analisis modul pembelajaran serta fokus masalah yang menjadi dasar pengkajian kelompok kami. Nah, kegiatan analisis modul pembelajaran ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak. Bagi mahasiswa sendiri, kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai cara penyusunan modul pembelajaran yang baik sesuai dengan kurikulum merdeka. Selain itu, mahasiswa juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menilai kualitas perangkat pembelajaran yang digunakan di sekolah dasar. Nah, bagi guru sendiri, hasil analisis modul ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan juga masukan untuk memperbaiki maupun mengembangkan modul pembelajaran agar lebih efektif, menarik, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sedangkan bagi sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan modul yang lebih terstruktur, relevan, dan juga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, fokus masalah dalam kegiatan ini disusun agar proses analisis menjadi lebih terarah dan sistematis. Nah, fokus pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, pada bagian ini, kelompok menganalisis apakah tujuan pembelajaran dalam modul ini sudah jelas, sesuai dengan capaian pembelajaran dan mudah dipahami. Nah, fokus kedua yaitu materi pembelajaran. Nah, kelompok ini meninjau apakah materi yang disajikan ini sudah lengkap, tersusun secara runtut, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa sekolah dasar.
Nah, kemudian kelompok juga ini menganalisis strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam modul, terutama aktivitas pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif dan terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, kami juga meninjau kegiatan dan alur pembelajaran untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran ini sudah tersusun dengan baik, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, hingga penutup. Nah, fokus berikutnya adalah asesmen dan evaluasi. Pada bagian ini, dianalisis juga apakah bentuk penilaian yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran serta mampu mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Nah, kelompok juga meninjau konsistensi modul seperti penggunaan bahasa, format penulisan, dan keterpaduan antar bagian modul agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara tujuan, materi, dan juga asesmennya. Nah, terakhir, kelompok menganalisis kebermanfaatan dan kontekstualitas modul, yaitu apakah materi dan kegiatan pembelajaran dalam modul ini relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Della Reza Dinata dengan NIM 022. Saya akan mempresentasikan bagian yang kelima, yaitu lokasi pengkajian. Dalam pelaksanaan tugas analisis modul ajar ini, kami mengambil sampel modul ajar pendidikan kewarganegaraan atau modul ajar PKN kelas 4 dari 5 sekolah dasar yang berada di wilayah Kabupaten Tanggamus. Adapun sekolah-sekolah yang menjadi lokasi pengkajian adalah yang pertama, SDN 3 Sukaagung Barat. Yang kedua, SDN 2 Sukaagung. Yang ketiga, SDN 1 Gisting Bawah. Yang keempat, SDN 2 Gisting Bawah. Dan yang kelima, SD Muhammadiyah Gisting. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Dalam hal ini, kami melakukan observasi ke 5 sekolah yang sebelumnya tadi dijelaskan, itu untuk memperoleh sampel modul ajar pendidikan kewarganegaraan atau modul ajar PKN kelas 4. Dalam proses tersebut, kami juga melakukan wawancara dengan guru wali kelas terkait penggunaan dan proses penyusunan modul ajarnya. Selanjutnya, kami meminta izin kepada pihak sekolah, seperti kepala sekolah dan wali kelasnya, untuk memperoleh modul ajar yang akan dianalisis. Proses pengumpulan modul ajarnya dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama melalui dokumentasi berupa foto yang kami foto, lalu kemudian dipindai atau scan. Dan yang kedua adalah melalui pengiriman file via WhatsApp oleh guru wali kelas untuk efisiensi waktu. Setelah beberapa saat dan seluruh modul ajar dari 5 sekolah berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis terhadap modul-modul tersebut sesuai dengan arahan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Ishfa dengan NIM 2024 464 05040. Pembahasan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan, analisis modul pembelajaran dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga menyusun laporan. Nah, setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan jadwal dan timeline yang telah disusun agar kegiatan berjalan secara teratur dan sistematis. Pada tahap perencanaan, kelompok kami melakukan koordinasi awal, kemudian menentukan sekolah sasaran. Nah, di tahap menentukan sekolah sasaran ini, kami mencari informasi dari berbagai sosial media agar bisa menghubungi sekolah-sekolah yang akan kami tuju. Setelahnya, kami menyusun instrumen observasi serta membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dengan guru, dan pengumpulan modul pembelajaran di sekolah dasar yang telah ditentukan dengan cara men-scan dokumen modul yang ada di sekolah tersebut.
Kemudian, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hasil analisis selanjutnya disusun dalam bentuk laporan akhir. Dalam pelaksanaannya, disediakan waktu cadangan atau buffer time untuk mengantisipasi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung. Pembahasan selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Minggu pertama itu persiapan dan administrasi. Pada minggu pertama, kami melakukan koordinasi kelompok untuk membagi tugas antar anggota kelompok. Selain itu, kami juga menyusun instrumen penelitian berupa format observasi dan pedoman wawancara. Setelah itu, kami mengurus perizinan resmi ke sekolah tujuan agar semua proses itu berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Kemudian minggu kedua pelaksanaan lapangan. Pada minggu kedua ini kami melakukan pengumpulan data melalui observasi langsung dan pengumpulan modul pembelajaran dengan cara di-scan tadi. Kami juga melakukan wawancara dengan guru untuk mengetahui penggunaan modul dalam proses pembelajaran. Kemudian pada minggu ketiga yaitu analisis dan laporan. Pada minggu ketiga, data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya hasil analisis disusun menjadi draft laporan. Kemudian minggu terakhir atau minggu keempat itu finalisasi. Nah, pada minggu terakhir ini kami melakukan evaluasi dan revisi terhadap laporan yang telah dibuat. Setelah itu, laporan diselesaikan dan dikumpulkan secara kolektif. Perkenalkan, nama saya Desdiana dengan NIM 009. Di sini saya akan mempresentasikan instrumen analisis. Nah, yang pertama itu ada kesesuaian tujuan pembelajaran. Di modul yang kita analisis ini, yaitu sudah sangat sesuai dengan capaian pembelajaran fase B. Nah, yang selanjutnya itu ada kelengkapan materi. Materinya itu sudah sangat menyeluruh, mencakup sejarah lahirnya Pancasila, norma di masyarakat, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas siswa. Di setiap modul-modulnya ini itu menggunakan pendekatan deep learning, yaitu melibatkan siswa aktif untuk berdiskusi kelompok, bermain peran, permainan tradisional, dan proyek pembuatan poster. Nah, selanjutnya itu ada penilaian. Penilaiannya ini sudah sangat lengkap, penilaian diagnostik, formatif melalui observasi proses, dan sumatif tertulis, rubrik sikap, dan keterampilan. Nah, selanjutnya itu ada bahasa komunikatif, yaitu instruksi dalam modul ini menggunakan sapaan ramah anak seperti ayo membaca, mari bercerita, dan ayo menemukan. Di sini, bahasa yang digunakan di dalam modul ini mudah dipahami oleh siswa kelas 4. Nah, selanjutnya itu ada output yang diharapkan. Nah, yang pertama itu ada data hasil analisis modul. Secara langsung, modul Ibu Nur Hikmah memiliki keunggulan pada struktur pengajaran yang teratur dan metode membaca terbimbing untuk literasi. Sedangkan modul Ibu Atika itu kuat dalam variasi media belajar dan skenario simulasi yang lebih hidup. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sudah menggunakan strategi diferensiasi untuk melayani perbedaan kemampuan belajar siswa dan fokus pada pembentukan karakter melalui 8 dimensi profil lulusan. Nah, selanjutnya ini ada kekurangan dalam modulnya, yaitu ketidaksamaan alokasi waktu dalam modulnya. Nah, ada beberapa materi yang berdurasi sangat panjang, mencapai 34-36 jam pelajaran yang akan berpotensi menyulitkan pembagian jadwal pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi informasi masih bersifat dasar atau opsional. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi pengembangan modul PKN SD. Nah, rekomendasi dari kami yaitu disarankan untuk melakukan penyamaan durasi jam pelajaran supaya lebih seimbang dengan kalender akademik. Dan modul ini perlu mengintegrasikan lebih banyak elemen digital yang interaktif.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Juwita Anggraini dengan NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran kegiatan analisis modul pembelajaran. Di mana pengeluaran itu yang pertama itu ada ATK. ATK itu berupa pulpen dengan satuannya itu buah, volumenya itu 1 dengan harga Rp2.000. Yang kedua itu ada transportasi. Di mana transportasi ini kita uraiannya itu adalah bensin, di mana satuannya itu ada liter dengan volumenya itu 4, di mana 4 itu kami menggunakan 4 motor, jadi satuannya 1 liter seharga Rp15.000. Jadi Rp15.000 dikali 4 yaitu seharga Rp60.000 4 motor. Yang ketiga itu adalah pembuatan surat, di mana pembuatan surat ini berupa kartu tanda mahasiswa atau KTM dan kartu rencana studi, yaitu KRS, di mana berjumlah 14 lembar dengan biayanya itu ada yang 7.000 dan 2.000. Jadi totalnya itu dengan 7.000-nya itu dikali 2 dan ditambah 2.000, hasilnya yaitu Rp16.000. Jadi total keseluruhannya itu ada Rp78.000. Nah, di sini saya akan membahas tentang kendala selama observasi, di mana yang pertama itu adalah keterbatasan waktu observasi, di mana kondisi ini tuh menunjukkan waktu yang tersedia untuk melakukan observasi di sekolah itu cukup terbatas. Jadi aktivitas lainnya belum dapat dilakukan secara maksimal dan mendalam. Yang kedua itu ada perbedaan format modul antar sekolah, di mana setiap sekolah ini memiliki format modul ajar yang berbeda-beda. Hal ini membuat adanya penyesuaian agar modul yang disusun itu sesuai dengan format yang digunakan di sekolah tersebut. Selanjutnya itu ada kepala sekolah berhalangan hadir, di mana kepala sekolah tidak bisa hadir ini karena ada kegiatan ya atau tugas lainnya. Jadi tidak bisa menghadiri dalam kegiatan yang sudah direncanakan. Walaupun begitu, kegiatan tetap bisa berjalan dengan bantuan guru atau pihak sekolah yang mewakilinya. Selanjutnya itu guru mengalami keterlambatan dalam merespon dan mengirimkan modul ajar melalui WhatsApp. Guru terlambat membalas pesan ini atau mengirim modul ajar sehingga informasi yang diterima belum tepat waktu. Hal ini biasanya terjadi karena kesibukan guru tersebut atau banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya itu terdapat beberapa bagian jalan menuju SD itu yang kondisinya kurang baik, di mana jalan menuju sekolah ada yang rusak, berlubang, maupun ada genangan air setelah hujan. Jadi ketika kami ke sekolah tersebut dengan keadaan jalan yang rusak, beberapa jalan yang rusak dan berlubang. Jadi perjalanan menuju sekolah itu menjadi kurang nyaman dan kurang aman bagi siswa maupun guru. Di sini ada solusi. Di sini yang pertama itu menyusun jadwal supaya efektif, yaitu mengatur waktu kegiatan dengan baik agar semua kegiatan berjalan teratur dan tidak saling bertabrakan. 2. Menggunakan instrumen analisis yang sama, yaitu menggunakan alat atau metode penilaian yang sama agar hasil analisis lebih konsisten dan mudah dibandingkan. Yang ketiga, ada menunjuk perwakilan sementara, maksudnya menunjuk seseorang untuk menggantikan tugas sementara ketika orang yang bertanggung jawab berhalangan. Terus yang keempat, melakukan perbaikan akses jalan, yang dimana memperbaiki kondisi jalan agar lebih mudah, aman, dan lancar untuk dilalui. Berdasarkan hasil analisis modul ajar PKN kelas 4 di beberapa sekolah dasar, dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran sudah cukup baik dan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Modul juga telah memuat tujuan pembelajaran, materi kegiatan belajar, serta penilaian yang mendukung keaktifan siswa. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti perbedaan alokasi waktu dan pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Untuk sarannya yaitu, guru diharapkan dapat mengembangkan modul ajar yang lebih inovatif dan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Selain itu, modul perlu disesuaikan dengan alokasi waktu yang lebih efektif agar pembelajaran dapat berjalan secara teratur. Baik, itu saja presentasi kita kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.